Pada setiap balapan MotoGP, para pembalap melaju dengan kecepatan lebih dari 350 km per jam. Mereka mempertaruhkan segalanya demi sepersekian detik keunggulan. Namun di balik kemegahan MotoGP modern yang kita lihat hari ini, terdapat sejarah panjang yang ditulis oleh kecelakaan-kecelakaan tragis. Ironisnya, beberapa kecelakaan paling mengerikan justru menjadi alasan mengapa MotoGP sekarang jauh lebih aman. Dan inilah kisah kecelakaan yang mengubah MotoGP selamanya. Mari kita mulai dari tahun 1973. Saat itu dunia Grand Prix masih jauh dari standar keselamatan modern. Sirkuit dipenuhi pohon, pagar besi, tiang listrik, bahkan tembok beton yang berada sangat dekat dengan lintasan. Pada ajang Isle of Man TT, salah satu pembalap terbaik saat itu, Jarno Saarinen, dianggap sebagai masa depan olahraga balap motor. Namun tragedi terjadi di Monza. Dalam sebuah kecelakaan beruntun yang mengerikan, Saarinen kehilangan nyawanya di usia 27 tahun. Insiden tersebut mengguncang dunia balap. Para pembalap mulai mempertanyakan keselamatan sirkuit dan penyelenggara. Sejak saat itu, pembalap mulai memiliki suara yang lebih kuat untuk menolak lintasan yang dianggap berbahaya. Itulah awal perubahan besar dalam budaya keselamatan balap motor. Memasuki era 1990-an dan awal 2000-an, kecepatan motor meningkat drastis. Mesin 2 tak berkembang menjadi monster yang sulit dikendalikan. Risiko semakin besar. Namun tragedi berikutnya yang benar-benar mengubah arah MotoGP terjadi pada tahun 2003. Seorang pembalap Jepang bernama Daijiro Kato mengalami kecelakaan hebat di Suzuka. Kato menabrak pembatas dengan kecepatan tinggi dan mengalami cedera fatal. Dunia balap kembali berduka, tetapi dampaknya sangat besar. Setelah insiden tersebut, MotoGP memutuskan untuk tidak lagi menggelar balapan di Suzuka. Sirkuit yang selama bertahun-tahun menjadi ikon balap Jepang, akhirnya keluar dari kalender MotoGP. Keputusan itu menunjukkan bahwa tradisi tidak lagi lebih penting daripada keselamatan. Namun perubahan terbesar mungkin datang dari tragedi yang masih diingat banyak penggemar hingga hari ini. Tahun 2011, sirkuit Sepang, Malaysia. Cuaca cerah, ribuan penonton memenuhi tribun, dan seorang pembalap Italia dengan rambut kribo khas sedang berada di puncak popularitasnya. Namanya adalah Marco Simoncelli. Pada lap kedua balapan, Simoncelli kehilangan kendali motornya di tikungan. Motor yang tergelincir justru kembali masuk ke jalur balap. Dalam hitungan detik, ia tertabrak oleh dua pembalap lain yang tidak sempat menghindar. Seluruh dunia menyaksikan tragedi itu secara langsung. Simoncelli meninggal dunia pada usia 24 tahun. MotoGP kehilangan salah satu talenta paling menjanjikan. Namun setelah kejadian tersebut, perhatian terhadap perlindungan kepala, leher, dan area tubuh pembalap meningkat drastis. Penelitian keselamatan dipercepat. Teknologi perlindungan baru mulai dikembangkan secara serius. Hasilnya mulai terlihat beberapa tahun kemudian. Salah satu inovasi terpenting dalam sejarah MotoGP adalah penggunaan airbag elektronik. Saat ini hampir semua pembalap MotoGP menggunakan baju balap yang dilengkapi sistem airbag canggih. Sensor elektronik mampu mendeteksi kecelakaan dalam hitungan milidetik. Airbag langsung mengembang sebelum tubuh pembalap menghantam aspal. Teknologi ini telah menyelamatkan banyak karier, bahkan nyawa. Dan mungkin tanpa tragedi-tragedi masa lalu, teknologi tersebut tidak akan berkembang secepat sekarang. Contoh nyata manfaatnya terlihat pada kecelakaan Jorge Martin, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, hingga Enea Bastianini dalam beberapa musim terakhir. Banyak kecelakaan yang dahulu bisa berakibat fatal, kini hanya menyebabkan cedera yang relatif lebih ringan. Bukan karena pembalap lebih beruntung, tetapi karena standar keselamatan MotoGP telah berkembang jauh. Lalu datang salah satu momen paling mengerikan di era modern. MotoGP Austria 2020. Dua motor terbang melintasi lintasan dengan kecepatan tinggi setelah kecelakaan besar antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Motor tersebut nyaris menghantam Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Perbedaannya hanya sepersekian detik. Jika waktunya sedikit berbeda, dunia MotoGP mungkin akan menghadapi tragedi besar lainnya. Insiden itu membuat pihak penyelenggara kembali mengevaluasi desain tikungan dan area pengereman. Keselamatan kembali menjadi prioritas utama. Hari ini MotoGP jauh lebih aman dibandingkan beberapa dekade lalu. Run-off area lebih luas, air fence lebih canggih, baju balap dilengkapi airbag, helm memiliki standar yang jauh lebih tinggi, dan setiap sirkuit harus memenuhi persyaratan keselamatan yang sangat ketat. Namun semua kemajuan itu memiliki harga yang mahal, harga yang dibayar oleh para pembalap yang pernah mengalami kecelakaan tragis di masa lalu.
MotoGP adalah olahraga yang dibangun di atas keberanian. Tetapi sejarah membuktikan bahwa keberanian saja tidak cukup. Setiap kecelakaan besar meninggalkan pelajaran. Setiap tragedi mendorong perubahan. Dan setiap perubahan membuat generasi pembalap berikutnya memiliki kesempatan lebih besar untuk pulang dengan selamat. Karena pada akhirnya kemenangan terbesar dalam balapan bukanlah menjadi yang tercepat, melainkan memastikan semua orang dapat kembali ke rumah setelah bendera finish dikibarkan.